Halo sahabat, pernahkah mendengar tentang kawasan Asera dan Wibirano? Dua kawasan ini merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan Kabupaten Konawe. Dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa, membuat hampir seluruh masyarakat di dua wilayah tersebut menggantungkan hidupnya dari alam. Namun sayangnya, segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Konawe belum dikelola dengan baik. Banyak perusahaan yang berinvestasi, namun tak menguntungkan warga. Komitmen pemerintah untuk membangun Konawe tidak diikuti dengan pertimbangan yang matang terhadap keberlanjutan investasi itu. HPH Inti Sixta dan PTPN 14 merupakan dua contoh kasus investasi yang hidup tak mau, mati pun enggan. Kini, siapa yang diuntungkan atas semua investasi itu? Lalu, kemana arah pembangunan wilayah Konawe ini? Selamat menyimak dan mari bersahabat dengan alam. Kecamatan Asera merupakan salah satu daerah di Kabupaten Konawe yang memiliki luasan hutan hampir sepertiga dari luas wilayah Kabupaten Konawe. Secara geografis, daratan Asera terdiri dari hamparan pegunungan tinggi, rawa, dan bukit-bukit ilalang. Hutan Asera memiliki luasan yang sangat besar jika dibandingkan dengan luasan hutan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dari luasan hutan Asera tersebut, oleh pemerintah Konawe dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain hutan produksi, hutan suaka, hutan produksi konveksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung. Selain menyimpan keanekaragaman ekosistem hayati yang tinggi, hutan ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang sangat vital bagi penduduk sekitarnya. Karena dari hutan inilah bersumber mata air terbesar ketiga di Sulawesi Tenggara, yakni Sungai Lasolo, yang mengalir dan membentuk puluhan anak sungai. Dan sumber air ini menjadi salah satu pemasok utama air baku dari PDAM Kendari. Arif Rahman, Walhi Kendari. Sungai Das yang ada, Das Lalindo dan Das Konawe itu pada saat-saat tidak turun hujan, ya debit airnya semakin berkurang. Tapi pada saat turun hujan, banjir besar yang datang. Itu sebuah masalah besar juga. Padahal di sekitar sana sebenarnya menjadi sumber air di beberapa tempat, baik itu Kabupaten Konawe sendiri maupun Kota Kendari. Ini akan menjadi masalah besar kalau dibiarkan saja. Belum lagi berbagai potensi keanekaragaman hayati lainnya, misalnya anoa, kemudian monyet hitam, kemudian babi rusa dan maleo, dan beberapa tumbuhan endemik lainnya sangat banyak di sana. Tapi kalau sekarang ini kita lakukan studi kembali, mungkin tak akan sangat sulit lagi menemukannya. Kerusakan hutan di Asera dimulai sejak konversi lahan dilakukan besar-besaran oleh Pemda Konawe di masa pemerintahan Rasak Porosi tahun 1989. Hak pengelolaan hutan atau HPH seluas 296.000 hektar selama 25 tahun diberikan kepada PT Inti Sixta oleh pemerintah pusat, yakni Dirjen Kehutanan pada tahun 1992. Tidak hanya itu, pada tahun 1998 hingga 2004, Pemda juga mengeluarkan izin kepada 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan mengantongi izin kelola dengan luas areal 20 hingga 40.000 hektar. Tergiur oleh hasil perkebunan kelapa sawit di tempat lain seperti Kalimantan dan Sumatera,
Pemda Konawe berharap banyak pada konversi lahan di Asera Wiwirano. Dari 12 perusahaan, hanya 4 yang terlihat bermodal. Salah satunya PT Perkebunan Nusantara 14 atau PT PN 14. Perusahaan ini adalah milik negara atau BUMN yang telah beroperasi sejak tahun 1996 dan telah mengantongi izin pengolahan lahan seluas 20.000 hektar. Kehadiran PT Inti Sixta di wilayah Asera tidak lain karena didasari oleh kepentingan pemerintah untuk mendorong usaha di sektor kehutanan yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, harapan tersebut justru terbalik. Terbukti sejak mulai beroperasinya HPA PT Inti Sixta, sejak saat itu pula hutan Asera berada di bawah tekanan luar biasa dan kehancuran ekosistem mulai nampak. Dampak yang paling dirasakan akibat hadirnya izin HPH adalah banjir bandang yang telah menimpa warga Asera pertama kali pada tahun 1996. Saat itu, PT Inti Sixta baru 4 tahun beroperasi. Apa yang terjadi? Masyarakat harus rela kehilangan materi yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Ditambah lagi dengan terputusnya jalur transportasi masyarakat akibat sebuah jembatan permanen yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah hanyut terbawa banjir. Bencana yang banyak menimbulkan kerugian tersebut ternyata tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Akhirnya, kejadian yang serupa kembali terjadi pada Juni 2006 yang lalu, atau setelah 14 tahun HPH Inti Sixta beroperasi. Tidak ada yang dapat diberikan oleh PT Inti Sixta. Seperti itu kata Dali, salah seorang warga di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe. Bagaimana tidak? Perusahaan sebesar itu ternyata tidak mampu menarik tenaga kerja dari warga lokal. Bahkan yang lebih parah lagi, warga lokal tidak dapat menikmati fasilitas yang telah dibangun oleh PT Inti Sixta. Kondisi keberadaannya Inti Sixta di sana, kalau menurut dia, selama keberadaannya di sana, katanya menguntungkan masyarakat. Apanya yang diuntungkan? Seperti jalannya saja, tidak usah bilang kayunya. Jalannya saja mau dilewati itu sudah pelanggaran besar, apalagi mau menebang sedikit kayu-kayu yang di dekat-dekat jalannya, itu disel masyarakat. Tidak ada yang positif, ditambah lagi dengan ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat hadir. Namun hal tersebut belum juga menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Konawe. Belum ada agenda serius untuk membahas persoalan PT Inti Sixta ini. Ku buka jendela, sapa angin pagi, ringan kau melangkah, song-song hidup ini, hela lenguh lembut, halau burung-burung, bocah tawa riang, canda di kali yang jernih.